wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan sehat semua. Nah, hari ini materi kita di tema 6 ya, Solih dan Solihat, di subtema pertama pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum kita memulai ke materi, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang Ustazah sampaikan kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, disimak ya materi Ustazah ya. Simak dan lihat ya. Sebelum kita memulai ke materi, ada baiknya kita selalu mensyukuri karunia Allah. Ustazah, apa aja sih yang harus kita syukuri? Banyak sekali ya. Nah, di sini materi kita tentang sumber energi. Nah, sumber energi itu, kalian bisa mensyukuri banyak hal. Dari kalian bangun pagi, kalian tertidur lagi. Nah, itu kalian harus mensyukurinya. Oke? Nah, perhatikanlah keindahan alam pada sekitar kita. Ya, benda-benda tersebut ciptaan Allah. Matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan bermanfaat bagi manusia. Ciptaan Allah tersebut adalah contoh sumber energi. Kehidupan bisa berlangsung karena adanya energi. Itulah sumber energi yang Allah ciptakan untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi kita harus mensyukuri. Punya kedua mata, harus melihat dengan yang baik-baik. Punya mulut harus digunakan dengan yang baik. Punya telinga harus mendengarkan dengan yang baik-baik. Oke? Nah, selanjutnya di sini kita masuk dalam ke materi, yaitu tentang matahari, sumber energi terbesar di bumi. Benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh kita. Jadi, hewan dan tumbuhan juga sumber energi ya. Disimak. Nah, lalu matahari menghasilkan energi berupa panas dan cahaya ya, Solih dan Solihat. Kalian bisa lihat di halaman 5 ya. Panas dan cahaya matahari merupakan sumber kehidupan. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Ya, kalian lihat gambar yang ada di halaman 5 ya. Di situ ada. Nah, di sini cahaya matahari diperlukan tumbuhan untuk berfotosintesis. Nah, kalian bisa lihat tanpa cahaya tumbuhan tidak dapat berfotosintesis ya, Solih dan Solihat. Nah, kalian bisa simak video proses fotosintesis yang ada pada tumbuhan. Sumbernya dari Gromor Studio. Kalian simak ya. Dalam bumi kita, terdapat salah satu proses alami yang sangat penting bagi kehidupan makhluk. Proses ini adalah fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis bermula dari bagian bawah tumbuhan, yaitu akar. Akar akan menyerap air yang berada di tanah melalui pembuluh kayu atau xilem, dan membawanya naik melewati batang dan kemudian menuju ke daun. Daun merupakan bagian yang penting bagi tumbuhan. Hasil fotosintesis yang berupa glukosa dan oksigen semua diproses di dalam daun. Bagian daun terdiri dari helai daun atau lamina yang berbentuk datar, dan tangkai daun atau petiolus yang menempel pada batang dan menopang helai daun. Tidak semua tumbuhan memiliki tangkai daun. Contohnya adalah rumput. Helai daun biasanya berbentuk datar dan memiliki permukaan yang lebar. Ini berguna untuk menangkap cahaya matahari. Di dalam bagian daun terdapat beberapa lapisan, yaitu lapisan epidermis atas, jaringan mesofil, dan lapisan epidermis bawah. Lapisan epidermis atas memiliki fungsi melindungi bagian dalam dari daun. Jaringan mesofil dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Pada bagian jaringan tiang atau palisade terdapat banyak sel yang berbentuk silinder dan tersusun rapat. Di dalamnya terdapat banyak kloroplas. Sedangkan pada jaringan bunga karang atau spons memiliki susunan sel yang lebih longgar. Di bagian ini juga terdapat berkas pembuluh angkut yang terdapat pada tulang daun, di mana fungsinya adalah sebagai alat transport dan juga penguat daun. Di dalam berkas pembuluh angkut terdapat xilem atau pembuluh kayu, berguna untuk membawa serapan air menuju daun, dan floem berguna untuk menyalakan
fotosintesis dari daun ke bagian yang lain. Bagian paling bawah adalah bagian epidermis bawah. Di sini terdapat lubang yang disebut dengan stomata. Masing-masing stomata dikelilingi oleh 2 sel penjaga untuk mengatur terbuka dan tertutupnya stomata. Karbon dioksida di lingkungan sekitar akan diserap melalui stomata, kemudian masuk ke dalam jaringan bunga karang atau spons. Selanjutnya, molekul air serta karbon dioksida dibawa ke jaringan palisade dan masuk ke dalam sel berbentuk silinder. Kloroplas kemudian menyerap kedua molekul ini. Kloroplas memiliki membran ganda yang mengelilingi stroma. Terdapat pula tumpukan membran tilakoid yang membentuk grana. Klorofil terdapat pada membran tilakoid. Klorofil hanya menyerap cahaya warna ungu, merah, dan biru karena warna ini memang lebih baik dari warna lain. Warna hijau pada klorofil adalah cahaya hijau yang tidak diserap oleh daun dan akhirnya sampai pada mata kita. Itulah kenapa daun berwarna hijau. Di dalam proses fotosintesis akan terjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung pada bagian grana dengan sumber energi cahaya matahari. Hasil dari reaksi ini adalah O2, ATP, dan NADPH2. Sedangkan reaksi gelap berlangsung pada bagian stroma dengan sumber energi hasil reaksi terang yaitu ATP dan NADPH2. Hasil dari reaksi gelap adalah zat makanan yang berupa glukosa. Oksigen dan glukosa selanjutnya akan menyebar keluar dari kloroplas. Untuk glukosa akan diangkut melalui floem menuju ke seluruh bagian tumbuhan untuk makan dan pertumbuhan. Sedangkan untuk oksigen akan tersebar keluar melalui stomata. Oksigen ini adalah bagian yang sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk di bumi. Salah satunya yaitu untuk bernafas. Udara di sekitar juga akan menjadi lebih bersih dan segar. Oleh karena itu, mari kita jaga tumbuhan dengan merawatnya dan tidak menebang pohon sembarangan untuk menjaga kehidupan makhluk yang ada di bumi. Nah, itu ya. Jadi proses fotosintesis itu kalian sudah bisa lihat videonya dan itu adalah prosesnya ya. Dan di sini ada tentang PLTS nih. Nah, cahaya matahari juga bisa menghasilkan energi listrik. Disebut dengan PLTS. Apa sih PLTS? Nah, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, contoh PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, yaitu ada di Bali ya, sohib dan sohibat. Nah, inilah gambarnya ya, kantor di Bali. Oke. Nah, di sini kalian bisa buka halaman lihat halaman 14 ya, halaman 14 kalian buka. Di sini tentang menjaga atau menghemat air ya. Nah, Ana dan teman-temannya telah menyusun kata dan membuat kalimat ya. Mereka menyimak penjelasan. Nah, mereka menyimak penjelasan bahwa air juga merupakan sumber energi. Nah, sumber energi air ketika diminum, air akan memberi energi untuk manusia karena biar tidak lemas ya. Nah, terus setiap hari tubuh kita memerlukan air hingga 3 liter. Jadi kalian harus banyak-banyak minum air ya biar tidak kekurangan energi, biar kalian tidak lemas. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air ya. Oleh karena itu kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Nah, tidak semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat orang harus membeli untuk mendapatkan air bersih. Nah, kita harus menghemat saat menggunakan air, tidak boleh membuang-buang air ya. Tidak boleh membuang-buang air, apalagi ketika sedang mandi. Ya, jangan mandinya nggak usah lama-lama ya, apalagi buang-buang air. Terus kalau minum, kalau pakai botol minumnya harus dihabiskan, tidak boleh disisakan, oke? Nah, kita harus menghemat ya, ingat harus menghemat air. Jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting, apalagi buat main-main air. Kalau habis menyalakan air keran harus dimatikan. Tidak boleh ditinggal, harus belajar bertanggung jawab. Ketika habis sedang main bersama teman-teman harus dibersihkan, dirapikan lagi tempat mainnya ya. Dan juga pokoknya harus bertanggung jawab. Nah, banyak sekali contohnya ya. Jadi kalian harus menjaga lingkungan dan keluarga kalian ya. Tidak boleh
menyia-nyiakan apa yang sudah kalian punya. Ingat, harus selalu bersyukur. Ingat ya, solih dan solihat. Nah, alhamdulillah materi Ustazah sudah selesai dan tugasnya hanya berlatih menjawab dan berdasarkan bacaan ya. Kalian bisa lihat nih. Dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian kurang paham, kalian bisa bertanya dengan Ustazah. Oke, tetap semangat ya solih dan solihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.